Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, jangan lupa hari ini Persib Day, laga penentuan hidup dan mati untuk Persib Bandung lolos dan tidaknya ke babak 16 besar ACL 2 menghadapi tamunya Bangkok United nanti malam 19.15 waktu Indonesia Barat. Dan ini buat teman-teman yang mungkin akan menyaksikan langsung ke stadion atau yang maunya stadion atau mungkin yang hanya menyaksikan menjadi Bon Jovi. Nah, kita ada infonya sedikit tentang apa dulu nih, pembagian tempat penukaran tiket dulu kali ya buat teman-teman yang lagi buru-buru. Jangan salah, ada dua tempat penukaran tiket antara tiket VIP seluruhnya, artinya VIP bawah, VBU, VBS, lalu VIP Lounge gitu ya. Nah, ini memang ada semuanya di Sumarekon. Jadi di Sumarekon Mall mulai pukul 10 pagi. Jadi semua jenis kategori VIP itu ada di Sumarekon Mall, mulai dibuka jam 10 pagi sampai dengan jam 6 sore gitu ya, maghrib lah. Nah, ini kalau untuk seluruh jenis kategori tribun utara, timur, dan juga selatan, ini penukaran tiketnya di Denjasaan dan mulai dibuka pukul 7 sampai dengan pukul 6 sore atau 18.00 waktu Indonesia Barat. Mangga ditukarkannya sesuai dengan tiket yang dibelinya. Jangan coba-coba menukarkan selain di dua tempat itu, atau misalkan teman-teman punya tiket timur, utara, atau selatan ditukarkan di Sumarekon di tempatnya VIP, itu tidak bisa dan akan buang-buang waktu bolak-balik ke ditu ka dieu gitu ya. Jadi sesuaikan saja tempat penukarannya dan jamnya gitu ya. Jangan salah, di Sumarekon jam 10 pagi ini mulai dibuka, tapi kalau untuk di tribun timur, utara, dan selatan sudah dibuka jam 7 di Denjasaan, teman-teman. Lalu yang kedua yang menjadi Bon Jovi gitu ya, kita juga perlu dukungan, support, dan doanya dari seluruh elemen masyarakat sepak bola Jawa Barat dan Indonesia umumnya gitu ya, karena ini kita membawa nama negara juga, nama klub, dan juga nama kota gitu ya. Jadi seluruh elemen sepak bola Indonesia dimohonkan doanya buat siapapun ini, bukan buat Bobotoh saja, tapi yang jelas khususnya untuk Bobotoh yang tidak kebagian tiket, ingin nonton pertandingan Persib secara nobar, itu bisa di CGV PPJ ya, PVJ Mall gitu ya, Paris Panjava Mall. Itu mulai pukul jam berapa, jam setengah 7 gitu ya, setengah 7, 18.30, karena dimulainya 19.15. Nah, tiketnya Rp85.000. Nah, saya juga nggak tahu, katanya nggak ada nobar di Sulanjana atau di Geraha saat ini, nggak ada gitu ya, dipindahkan ke hak siarnya dipindahkan ke CGV. Jadi nggak boleh dua-dua nih, satu-satu gitu ya, katanya ya begitu, makanya sekarang dipindahkan ke CGV. Biasanya kan di level Asia itu kita belum pernah menyelenggarakan di bioskop, biasanya hanya di Geraha. Nah, sekarang Geraha nggak ada, dipindahin ke CGV katanya, jadi CGV PPJ gitu ya, dengan biayanya Rp85.000. Jadi nonton Persib di bioskop rada beda lah gitu ya. Tapi menurut saya mah mendingan di Geraha mah udah dapat snack, minuman ringan gitu ya. Biayanya juga lebih murah, hanya Rp65 dan Rp70.000 saja. Tapi ya sudah, ini mah untuk yang berbayar. Nah, nobar gratis lainnya ada, tenang aja teman-teman, ada alternatifnya. Baik yang itu gratis di rumah sendiri, di RCTI gitu ya, atau nobar ya secara streaming. Nah, ini kalau yang memang sedang ada sip malam gitu ya, ada pekerjaan secara mobile, tidak bisa nonton di TV, nah otomatis harus streaming pun ada yang berbayar dan ada yang gratis teman-teman. Yang berbayar tentu saja di Vision Plus, lalu yang Rp40.000 per bulan gitu ya. Ya mudah-mudahan lah, bayar sekarang kan Persib
lolos ya kita masih bisa menyaksikan di 16 besar gitu ya. Lalu juga ada yang gratis gitu ya, streaming gratis banyak, ini yang ditunggu-tunggu tentu saja. Jadi buat streaming gratis ini ada di Camel Live, Camel gitu ya, unta bahasa Inggrisnya kan Camel Live, ini bagus untuk tayangannya jernih, SD kualitasnya kualitas 4K gitu ya, 4K. Nah ini memang kekurangannya adalah komentatornya bahasa Cina atau Thailand lah gitu. Cina ya biasanya bahasa Cina komentatornya, tapi kan baiklah komentator mah di mana wae gitu ya, yang penting yang disiarinya Persib gitu ya. Lalu yang kedua selain Camel Live ada di Yandex. Nah teman-teman klik di Google, baik itu di handphone, di tab, di laptop gitu ya, atau di TV Smart TV, Google TV, itu bisa langsung ketik aja Yandex, pakai X, Yandex gitu ya. Nah nanti klik di Google-nya, nanti keluar tuh yandex.com, diklik masukkan langsung streaming Persib Bandung. Nah nanti keluar itu teman-teman bisa pilih banyak lah, di situ ada skor 88, bola 88 dan lain sebagainya. Nah di situ juga bisa komentator dari RCTI tentu saja, karena dia menyiarkannya di RCTI gitu ya. Nah atau ada lagi RBTV katanya teman-teman, ini juga gratis, dan di beberapa medsos kayak di Snack Video, TikTok yang nyarin di YouTube gitu ya, di YouTube Facebook. Lalu ya itu cuma 3 medsos yang memang enakan untuk streamingnya katanya. Silahkan dicari saja link alternatifnya, nanti minimal baru mulai pada streaming itu berapa ya, 1 menit sebelum kick off. Jadi 1 menit sebelum kick off, kira-kira jam 19 lebih 14 atau lebih 13 menit, 19 lebih 13 menit teman-teman harus langsung cari gitu ya link streaming yang saya sebutkan tadi. Jadi baru mereka buka streamingnya di saat-saat mendekati kick off. Nah itu info mengenai streaming dan juga live untuk nonton Persib Bandung partai hidup mati nanti malam gitu ya, menghadapi Bangkok United. Nah kita sekarang bahas sedikit saja mengenai kesiapan tim Persib Bandung yang sudah harus 100% nanti malam. Bojan Hodak tidak main-main, katanya kita mengincar kemenangan penuh walaupun hanya butuh hasil imbang, tapi Bojan Hodak tidak mau, pemain juga tidak mau merasakan imbang gitu ya di kandang sendiri. Kita sudah didukung oleh puluhan ribu supporter, ingin memberikan kemenangan, dan memang ya kita akan menurunkan skema permainan terbaik dan permainan terbaik kita gitu ya. Insya Allah nanti juga pemain Persib ya, pemain-pemain terbaik pilihan Bojan Hodak semuanya sudah insya Allah pulih gitu ya, bisa dimainkan, termasuk dari Teja dan juga Andrew Jung sudah yang langganan di ACL membuat gol, ini pun ya mudah-mudahan bisa mencetak gol lagi gitu ya. Andrew Jung sendiri bilang tidak peduli apakah saya mencetak gol atau tidak, yang penting Persibnya saja yang menang katanya gitu ya. Kita doakan saja insya Allah kita menang dan lolos ke 16 besar teman-teman. Tidak ada hambatan apapun. Bojan Hodak sudah mengerahkan semua skema permainan di latihan kemarin terakhir dan juga pada saat official training gitu ya teman-teman. Kita doakan saja. Dan ini pun ada press conference dari pelatih Bangkok United pun mengatakan bahwa ya ini juga sebetulnya kita walaupun peringkat kedua tapi kita sudah lolos, namun kita tidak akan berleha-leha, katanya kita juga akan menampilkan permainan terbaik karena ini juga membawa nama negara untuk tampil di ACL 2 ini. Jadi ya kita akan mengerahkan kemampuan terbaik kita. Tapi teman-teman kita punya sedikit keuntungan. Bangkok United baru bermain 3 hari kemarin gitu ya, 3 hari kemarin, jadi dipastikan masih kelelahan. Dan juga ini ada sedikit keuntungan lain, Bangkok United tidak membawa beberapa pemain intinya katanya, jadi istilahnya tuh masih kekuatannya ya tidak 100% teman-teman, jadi masih bisa dibilang hampir lapis kedua yang akan diturunkan gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, lapis pertama pun ketika di Bangkok kita bisa menang, apalagi insya Allah lah ini gitu ya, dengan membawa beberapa lapis kedua gitu yang akan coba dimainkan oleh Bangkok United, maknya gitu kita tidak
tidak bisa memberikan hasil yang positif. Itu teman-teman, sekali lagi kita mohon doanya dan keikhlasannya agar kita menciptakan sejarah baru di GBLA. Nah, terakhir mungkin ini ada informasi mengenai jumlah penonton. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang merasa, duh hese pisan dapat tiket Persib menghadapi Bangkok ini, kumaha carana. Teman-teman, ini ada informasi terakhir setelah kita konfirmasi. Memang dari kemarin kita nggak ini ya, masih bingung kok banyak yang nyebar 27.000 tiket sold out, padahal kan kapasitas sendiri dibatasin dan juga ada larangan dari AFC gitu ya, penutupan sebagian tribun 25%. Nah, ini kita coba jelaskan di sini untuk klarifikasinya teman-teman, atau langsung dari manajemen gitu ya. Jadi menurut manajemen Persib Bandung, untuk penutupan stadion itu tidak mungkin kita ngabarin ke AFC gitu ya, aduh punten AFC ini teh GBLA ada penurunan tanah, penurunan kontur tanah, tidak bisa full dan lain sebagainya. Itu justru jadi bumerang, malah bisa nyelakakeun lah gitu, malah didenda kitanya. Jadi kita berharap tuh katanya udah laporin mah sesuai dengan kapasitas stadion 38.000 kapasitas GBLA gitu ya, secara resmi dan tertulis. Namun ya ini kan dari pihak kepolisian hanya mengizinkan 75% ditambah 25% itu untuk penutupan sebagian stadion. Nah, penutupan sebagian stadion ini pun tidak oleh AFC itu tidak didefinisikan secara detail, misalkan tribun ini yang ditutup itu enggak, pokoknya mah 25% dari kapasitas stadion itu ditutup. Nah, baik, gini hitungannya teman-teman. Kapasitas GBLA 38.000 yang harus izin keluar dari kepolisian ini hanya 75% gitu ya. Jadi kurang lebih ya sekitar 17.600 lah. Jadi tiket yang terjual itu bukan 18.000 tapi lebih tepatnya 17.600 ditambah kapasitas dari stadion GBLA yang 38.000 itu harus ada 5% jatah untuk supporter Bangkok United. Jadi dari 38.000 penonton, kapasitas dipotong 5% untuk jatah supporter itu kurang lebih hanya 1.900. Jadi 17.600 tiket ditambah 1.900 kurang lebih 19.600-an gitu ya. Jadi 400 tiket lagi ya, mungkin ini untuk tamu undangan, VIP dan lain sebagainya. Kurang lebih 20.000 penonton termasuk penonton tim tamu gitu, supporter tim tamu nanti malam gitu ya teman-teman. Makanya rada sesah, rada hese mendapatkan tiket karena rebutan itu. Jadi karena kapasitasnya udah dikurangin, udah dipotong sama pihak kepolisian, tidak boleh full, ditambah ada penutupan stadion dan ditambah lagi jatah untuk tim supporter tamu gitu ya. Jadi memang rada sesah sekarang, tapi nggak apa-apa, masih banyak jalan untuk kita bisa menyaksikan tim kebanggaan kita lolos di ACL 2 nanti malam. Insya Allah, sekali lagi mohon doanya teman-teman, kita menciptakan sejarah di GBLA gitu ya. Baik, selanjutnya apa nih? Banyak ternyata ini pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa lah, kita coba bacakan ya. Bismillah. Yang pertama, Kang, apa Persib jadi IPO tahun depan? Insya Allah, tapi harusnya sih sudah gencar ya, udah booming nih, tapi masih adem ayem. Apakah mau serangan fajar nantinya tiba-tiba oke, kita akan IPO? Nah, nanti kita coba informasikan lebih lanjut teman-teman. Ini juga kita masih nunggu nih, karena udah beberapa minggu lagi udah ganti tahun ya. Nanti sabar. Lalu yang kedua, nyungkeun streaming Persib PS Bangkok Kang. Tadi udah diulangin lagi aja videonya di awal. Lalu yang ketiga, Kang bisa nggak Persib ajukan gabung sama CFG? Oh, wah ini ya bisa aja mungkin ya, sesuai mungkin nawarin apa kesepakatan atau gimana ya. CFG pun lagi nyari gitu ya klub di Asia Tenggara ya kan, di Indonesia pernah pengen join dengan Arema, tapi karena satu dan lain hal tidak jadi. Dengan Persis Solo juga tidak jadi. Nah, dengan Persib mungkin bisa, tapi ya nggak tahu lah gimana manajemen nanti yang menentukan siapa akhirnya investor yang bergabung dengan PT PBB gitu ya. Bisa saja ngajuin, cuma mungkin banyak
banyak hal-hal yang harus diobrolin kayaknya gitu ya. Lalu juga selanjutnya, misal GBLA direnovasi, apa nggak rusak Kang kalau dipakai konser dan lain-lain? Siapa yang tanggung jawab? Nah ini dia. Nah iya kumaha ini mah pihak panpel dan pihak promotor biasanya Maya yang memikirkan. Tapi kalau untuk konser selama ini GBLA itu hanya menggunakan di sebelah utara gitu ya, di tribun utara, di luarnya itu untuk panggung musik-musik ya, apa anak-anak Bandung lah. Kemarin band-band Bandung juga ditaruhnya di luar, di lapangan parkir atau di selasar tribun luar gitu ya, bukan di dalam stadionnya. Nah kalau di dalam stadion satu-satunya mungkin dulu pada saat kampanye gitu ya, kampanye Pilpres itu di dalam, tapi itu pun pakai sistem apa gitu ya, sistem penutup rumput apa, saya kurang ngerti lah, pokoknya ada tekniknya katanya gitu ya teman-teman. Jadi mungkin yang tanggung jawab promotor sama pengelola nantinya gitu ya. Jadi ya mungkin mereka juga tahulah ada teknik khusus yang untuk digunakan jika memang akan digunakan konser musik yang skala besar dan lain sebagainya. Tapi yang penting mah GBLA jadi sport center dulu saja. Kalau sudah itu mah enakan teman-teman, tiap hari kita bisa ke GBLA jajan, muterin kayak di GBK gitu ya, lari pagi sore ya, banyak tempat nongkrong lah gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, sejauh mana Allianz bisa renovasi stadion? Apa termasuk atasi kontur tanah? Nggak tahu juga, saya belum, mungkin ya inilah salah satunya, apakah mau nanti renovnya bagaimana gitu ya, apa renovnya hanya menggunakan beberapa detail atau apa ya, saya juga nggak begitu nerima ini apa maksudnya yang mau direnovasi yang mana saja gitu ya teman-teman. Nanti kalau udah ada lanjutan info kita coba informasi lagi ya, takut salah saya teman-teman, punten ya. Lalu yang selanjutnya, ulah jadi tempat konser. Waduh, ini mah yang kemarin banyaknya gitu ya yang ngebahas GBLA ya, mungkin itu sudah dibahas tadi. Lalu nah ayat toel di GBLA kamari Kang. Ya toel ini apa ya, pembawa dari kementerian juga. Nah saya juga nggak tahu ya, mungkin Bung Toel ini ikut kementerian mana. Kemarin kan ada Kemendagri, Kemenpora, mungkin dari Kementerian Olahraga gitu ya, karena kan mungkin dekat dengan Erick Thohir. Lalu juga ada Kemenkop UKM. Kalau UKM nggak mungkin nih Toel masuk di situ gitu ya. Jadi ya mungkin di Kemenpora bawaannya, atau asisten pribadi ASPRI atau bagaimana ya. Kemarin ada Bung Toel di GBLA ikut survei gitu ya. Lalu selanjutnya, kualitas rumput harus diganti, jangan belang. Wah kalau ini mah sudah difikirkan dari jauh-jauh hari gitu ya. Dari awal musim juga udah ini, bahkan Pak Glenn Sugita juga udah memikirkan apa kualitas rumputnya kita ganti sama rumput golf aja. Tapi katanya mungkin banyak masukan juga, golf kalau hujan pun nggak bisa dipakai katanya, malah jadi rusak, walaupun emang mulus gitu ya, enakan, tapi beda dengan dipakai untuk sepak bola. Nah ini mungkin masih banyak harus dibahas gitu ya masalah rumput. Tapi sudah ada, yaitu perbaikan rumput sudah masuk dalam prioritas pembangunan stadion. Lalu selanjutnya, saran nami stadion mun janten sarang Allianz janten Bandung Allianz Arena. Nah kalau jadi dengan Allianz katanya namanya saran aja jadi Bandung Allianz Arena. Masalahnya bobotoh harus ada nama GBLA-nya, tidak boleh hilang gitu ya. Kalau Bandung Allianz Arena nggak ada GBLA-nya mungkin tidak disetujui, atau bisa jadi GBLA Allianz Arena, Allianz GBLA Arena, atau Arena Allianz GBLA, atau ya harus ada GBLA-nya lah gitu ya. Itu mungkin ya, karena GBLA harus ada. Lalu yang terakhir aja ya, parkir di GBLA harus bersih dari pungli, masa diminta lagi parkir di dalam stadion. Iya kemarin juga banyak keluhan ini, parkir diminta lagi, udah bayar diminta lagi 3.000, diminta lagi
apa namanya, beberapa hal yang lain lah, dan banyak yang kehilangan helm juga kemarin gitu ya. Makanya ya mudah-mudahan lah tidak ada kejadian serupa malam hari nanti. Ya parkir di perumahan warga saja lebih lengkap, ada CCTV, ada penjagaan, dan diawasin gitu ya sama warga sekitar. Jadi kalau di dalam stadion ya itulah yang harus sering lebih berhati-hati lagi, kunci ganda dan helmnya dikunci lah gitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.